Saya Leni, CGP Angkatan 8, SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Video ini adalah demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi modul 1.4. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi, restitution triangle, dalam prosesnya meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dari tindakan yang salah. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang berbeda di kelas yang saya ampu. Kasus pertama, ketika ada salah satu siswa yang berbohong atas hasil pekerjaan kelompoknya, dia tidak ikut bekerja kelompok, akan tetapi siswa tersebut mengatakan dia ikut kerja kelompok. Kasus kedua, ketika ada salah satu siswi yang menyontek saat saya memberikan ulangan harian di kelas. Kasus pertama. Apa kabar Yorgi? Alhamdulillah Bu, sehat. Yorgi tahu panggil ke kantor kenapa? Tahu Bu, Yorgi punya kesalahan Bu. Iya. Kesalahan apa yang Yorgi lakukan ketika pembelajaran tadi berlangsung? Saya sudah berbohong Bu. Iya. Yorgi sudah berbohong. Pada saat presentasi, Yorgi mengaku sudah melakukan diskusi kelompok. Padahal tindakannya tidak. Untuk kejadian Yorgi hari ini, semua orang pernah melakukannya, ya. Bukan hanya Yorgi saja yang pernah melakukan hal tersebut. Teman-teman juga pernah melakukannya. Ibu ingin bertanya sama Yorgi, kamu punya alasan tentunya, mengapa kamu melakukan itu? Yorgi biasanya melakukan diskusi tidak fokus Bu, sering tidak nyaman sehingga saya kerja tidak maksimal. Jadi Yorgi begini nak ya, kalau yang namanya tugas kelompok itu harus kita kerjakan secara bersama-sama. Namanya juga tugas kelompok. Kita harus mengerjakannya secara bersama-sama seperti gotong royong. Jadi di situ akan nampak nilai kebersamaannya. Dari tugas kelompok itu kan tadi sudah menyatakan ada nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Berarti Yorgi harus berkolaborasi dengan temannya. Dari kolaborasi tersebut akan ada hasil yang lebih baik lagi. Yorgi memberikan kepada teman, teman memberikan ilmu kepada Yorgi yang terbaik, dan hasilnya lebih maksimal. Ananda Yorgi tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tidak mengerjakan tugas dengan jujur. Coba masih ingat apa-apa saja keyakinan kelas? Jujur, menghormati guru, menghargai teman, dan gotong royong Bu. Iya, bagus. Ibu mau tanya sama Yorgi. Yorgi punya nggak cita-cita? Punya Bu.
Mau jadi apa? Dia ingin jadi dokter, Bu. Wah, bagus. Nah, untuk mengejar cita-cita itu, Yorgi harus rajin belajar. Kamu harus menjadi orang yang jujur. Ingat, keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati bersama teman-teman di kelas. Sekarang, Ananda Yorgi boleh kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorgi Irwana. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Merawang. Perasaan saya ketika mengikuti praktek restitusi mengenai siswa yang berbohong, perasaan saya sangat lega. Karena ketika Ibu Leni mengetahui saya berbohong, dia tidak marah. Malahan dia memberikan saya nasihat. Saya sangat senang sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Kabar Ananda Indri? Baik, Bu. Iya. Indri tahu Bu panggil ke kantor kenapa? Tahu, Bu, karena saya mencontoh menggunakan HP. Iya. Pada saat ulangan harian tadi, Indri mencontek menggunakan HP. Tapi Indri bukanlah orang satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti ini. Mungkin teman-teman Indri yang lain juga pernah melakukan seperti ini kesalahannya, ya. Jadi maksud itu, untuk ulangan harian selanjutnya, Indri tidak boleh mencontek lagi, maupun ulangan semester misalnya. Jadi, Nak Indri, untuk selanjutnya, jika ulangan harian, ulangan semester, harus rajin belajar, giat belajar, bukan dengan cara mencontek. Sekarang Ibu bertanya, mengapa Indri? Apa alasannya Indri melakukan hal tersebut? Karena Indri ingin mendapat nilai yang tinggi, Bu. Nah, kalau untuk mendapat nilai yang tinggi, Indri harus rajin belajar dong, ya, bukan dengan cara mencontek dengan HP atau mencontek dengan cara-cara yang lain. Sekarang, Indri masih ingat keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati dengan teman-teman sekelas? Masih, Bu. Ya, apa? Aktif belajar di kelas, yang kedua jujur, tiga dilarang mencontek, yang keempat menghargai teman, yang kelima menghormati guru, yang keenam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Iya, bagus. Berarti itu keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati dengan teman sekelas dan itu harus kamu laksanakan dengan baik. Oke? Ibu mau bertanya, cita-cita Indri mau jadi apa? Mau seperti Ibu, jadi guru. Iya, bagus sekali, menarik ya cita-citanya. Nah, kalau begitu Indri harus giat belajar. Sehingga nanti kalau ulangan semester, ulangan harian, nilainya bisa lebih baik lagi dan bagus. Prestasinya semakin cemerlang sehingga bisa mewujudkan cita-cita Indri. Ya. Jadi Ibu yakin Indri bisa berubah untuk lebih baik jika melangsungkan ulangan dan tidak mengulangi lagi tindakan yang salah. Dan ya, Ibu persilakan Indri ke kelas. Masih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Merawang. Di sini saya telah melakukan kegiatan praktik restitusi, yaitu mengenai siswa yang mencontek pada saat ulangan di kelas. Saya sudah melakukan kesalahan, yaitu mencontek menggunakan HP, dan saya sudah melanggar kesepakatan bersama yang sudah disepakati. Saya merasa lega karena Ibu Leni tidak memarahi dan menghukum saya. Ibu Leni hanya meminta saya untuk berjanji agar tidak mengulangi tindakan yang tadi saya lakukan. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.